Anomali terjadi di tengah mensrea. PBNU dan Muhammadiyah membantah bahwa mereka mempolisikan Panji. Saya selaku Ketua Lembaga Buatan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak pernah membuat sikap resmi untuk melaporkan yang bersangkutan. Terus, berarti yang demo kemarin tuh yang bawa-bawa nama Aliansi Pemuda Muhammadiyah dan Pemuda NU itu sebenarnya dari mana? Antum-antum dari mana? Ini menjadi bahan olok-olokan. Kami dari Angkatan Muda Nahdlatul Ulama bersama dengan kawan Aliansi Muda Muhammadiyah. Ini masalahnya nih, Muhammadiyah sama NU tidak mengakui bahwa antum itu bagian dari Muhammadiyah dan NU. Kan kocak nih. Aduh. Orang-orang ini asli konyol. Panji dilaporin sama anak-anak muda yang katanya bagian dari NU dan Muhammadiyah. Mereka bilang stand up komedinya Panji menimbulkan kegaduhan dan gak beretika. Jokesnya dianggap berlebihan. Padahal menurut gue gak ada yang berlebihan dari jokesnya Panji di acara mensrea. Tapi ya itu haknya mereka, kalau mau tersinggung ya bodo amat juga. Gue bersyukur dalam hidup ini gue dipertemukan banyak orang-orang NU dan Muhammadiyah. Yang biasanya kalau ngobrol sama orang-orang NU itu banyakan jokes yang out of the box, santai dan asik aja bawaannya. Kalau sama orang-orang Muhammadiyah itu kebanyakan punya pemikiran yang visioner, detail dan ide-idenya gokil. Walaupun dari akar yang berbeda, tapi ada persamaannya antara teman-teman gue itu. Mereka nggak baperan, yang lucu ya diketawain, yang nggak lucu ya mereka paksa supaya jadi lucu. Jadi nggak heran kalau PBNU dan PP Muhammadiyah nggak mengakui kalau pelapor Panji itu adalah bagian dari mereka. Apalagi disuruh mereka. Karakter baperan kayak gini tuh bukan karakternya NU ataupun Muhammadiyah. Temen-temen gue aja sampai bingung. Itu orang-orang yang melaporin Panji tuh pernah pesantren di mana? Jangan-jangan mereka kelamaan mondok di Kutai Utara 1. Makanya jadi baperan. Atau jangan-jangan mereka cuma pansos doang? Apa lo? 3 alasan kenapa pelapor show mensrea Panji tidak mengerti hukum, tidak mengerti apa yang dia laporkan. 1. Yang melaporkan tidak punya legal standing atau cacat secara hukum. Pelapor mengaku sebagai perwakilan dari NU dan Muhammadiyah, tapi secara resmi NU dan Muhammadiyah membantah keterlibatan organisasi dalam laporan. 2. Pelapor tidak mengerti tentang asas legalitas dalam hukum pidana. Di show mensrea Panji, semua opini yang dibangun atas dasar opini menurut keyakinan saya. Itu namanya opini, klaim subjektif, keyakinan, tidak bisa dipidana. Yang bisa dipidana itu kalau dia bersifat klaim objektif, seperti tuduhan, fitnah, itu bisa. Jadi harus dibedakan mana keyakinan, mana klaim objektif. Kalau semua yang subjektif bisa dilaporkan, orang yang yakin bubur diaduk lebih enak, kenapa tidak dilaporkan? 3. Show mensrea Panji dilaporkan pakai pasal-pasal baru dalam KUHP. Secara hukum ini keliru, karena dalam hukum Indonesia ada prinsip hukum yang bilang hukum tidak berlaku surut. Artinya pasal-pasal baru dalam KUHP yang baru tidak bisa diberlakukan di perbuatan yang sebelum KUHP itu disahkan. Misal KUHP yang baru disahkan 2 Januari 2026. Video stand up Panji tayang di Netflix 27 Desember 2025. Secara hukum, KUHP yang baru tidak boleh berlaku ke belakang. Kalaupun mau dipaksakan, maka yang dilaporkan harus ditempatkan di posisi yang paling menguntungkan bagi dia. Ini mata kuliah semester 1 untuk yang belajar hukum di Fakultas Hukum. Mas Panji udah mulai merasakan nih, udah mulai hari ini sudah ada yang mulai melaporkan Mas Panji. Bagaimana? Iya, rasanya itu adalah haknya mereka juga kalau melaporkan saya selalu bilang gini, kalau saya ingin diberi keleluasaan untuk ngomongin apapun yang saya mau, maka orang lain juga punya keleluasaan untuk ngomong apapun yang mereka mau. Termasuk kalau yang mereka katakan adalah Panji menyinggung dan saya ingin melaporkan Panji. Saya rasa saya ikutin aja prosesnya. Saya menghormati pendapat teman-teman, dan kalau misalkan punya kesempatan untuk berdialog dan mereka ingin dijelaskan kenapa joknya seperti itu, ya dengan senang hati saya jelaskan. Moga-moga sih ketawa pas saya jelasin. Sedang ramai dibicarakan di media sosial sehubungan dengan stand up komedi yang dilakukan oleh Panji Pragiwaksono. Gibran ngantuk ya. Salah nada, salah lima. Gibran ngantuk ya. Nah gitu nadanya, sorry maaf. Apa yang salah? Kalau kita teliti lebih jauh bahwa apa yang dilakukan Panji Pragiwaksono adalah bentuk satir, yaitu bentuk kritik sosial yang menggunakan kata-kata yang mungkin sarkastis atau dalam bentuk sindiran, dan itu bukan sekedar parodi. Kalau parodi lebih menekankan pada aspek hiburan dengan meniru-nirukan gaya seorang tokoh. Tapi apa yang dilakukan oleh Panji Pragiwaksono adalah bentuk satir. Dia mengkritik secara tajam beberapa pejabat, dan ini adalah masih dalam batas-batas normal. Di alam demokrasi, pejabat publik memang sewajarnya dikritik. Hanya masalahnya adalah satiris, tidak boleh menyerang pribadi. Sejauh yang dikritik adalah
kebijakan, maka itu diperbolehkan. Sebaliknya, di sisi lain, pejabat yang mendapat kritik sosial dalam bentuk satir, maka tidak boleh tipis telinga, karena inilah pilihan kita berada di alam demokrasi. Emang lu pikir kenapa NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang? Kenapa kira-kira? Karena diminta suaranya, gua kasih sesuatu yang lu suka. Happy lah. Ormas agama ngurus tambang, happy lah. Dan biar kita adil, sebenarnya nggak cuma ormas Islam aja, semua ormas agama ditawarin, tapi agama lain nolak. Ormas Islam, alhamdulillah rezeki anak soleh, masa ditolak? Ini pasti karena aku rajin sholat, rezeki anak soleh nih, diambil guys. Gue dengar HKBP nolak, HKBP bilang, mohon maaf ini ngurus lapor ribet banget, apalagi ngurus tambang, capek gue. Banyak banget yang marah-marah sama Panji Pragiwaksono gara-gara stand up-nya kemarin. Tapi lu pada kagak ada yang marah sama akun yang namanya Pupu Papa. Dan sekarang gue jadi tahu alasannya kenapa lu kagak marah sama akun yang namanya Pupu Papa. Karena menurut keyakinan gue, akun Pupu Papa itu punyanya Wapres. Makanya lu kagak ada yang marah, madat banget lo. Komika ini dilaporin polisi setelah viral karena penampilannya di acara komedi. Panji Pragiwaksono kini dilaporkan ke polisi. Yang melaporkannya itu Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mereka melapor karena Panji menyebut Ormas Islam tersebut mengelola tambang karena hasil balas budi dengan pemerintah. Padahal itu adalah persepsi dari Panji. Tinggal bantah dengan argumen yang valid bahwa Ormas Islam mengelola tambang bukan karena politik balas budi. Atau bikin tandingannya mensrea ini. Bukan malah lapor polisi hanya karena ingin memenjarakan suara rakyat. Panji dilaporkan ke polisi oleh NU dan Muhammadiyah. Kenapa rupanya ya NU dan Muhammadiyah tersinggung dong dengan komika Panji itu? Masalahnya apa? Ya karena mencemooh, membuli, menjelek-jelekan NU dan Muhammadiyah masalah tambang. Jadi dikesankan NU dan Muhammadiyah ini jadi budaknya Jokowi atau termul lah begitu. Tentu saja bukan PBNU-nya atau pengurus Muhammadiyahnya, tapi pemudanya. Kenapa pemuda NU dan Muhammadiyah ini melaporkan Panji? Karena Panji dianggap sudah membuat framing yang salah tentang NU dan Muhammadiyah dalam urusan tambang. Jadi dikesankan NU dan Muhammadiyah ini dalam tanda kutip dikasih jatah karena deal-deal politik. Ente dukung Jokowi ya di Pilpres. Nanti kita kasih tambang. Begitulah kira-kira. Pada kenyataannya memang tidak seperti itu. Tidak ada itu deal-deal politik. Mendukung Jokowi atau tidak ada urusannya nanti dikasih tambang atau tidak. Begitu kira-kira argumen dari para pemuda NU dan Muhammadiyah. Tetapi oleh Panji dikesankan begitu. Rezeki anak soleh. Artinya kan dapat sesuatu, hadiah lah. Karena kebaikannya itu. Tentu saja laporan ini bukan maksud mempidanakan Panji ya, sepertinya. Tapi hanya ingin menegaskan bahwa NU Muhammadiyah tidak begitu. Karena dalam kronologis diberikannya tambang itu jauh setelah Pilpres. Itu ada dalam ritme pembangunan Jokowi. Kalau mau ambil, kalau nggak mau nggak apa-apa. Jangan juga dikesankan agama lain itu lebih baik karena tidak mau mengambil. Mengambil atau tidak mengambil itu tidak ada urusannya dengan agama satu lebih baik dari agama yang lain. Begitu kira-kira yang diinginkan dari pelaporan ini. Supaya masyarakat tidak terbuai oleh opini atau framingan dari Panji. Saya juga setuju tapi hanya untuk edukasi saja, bukan mempidanakan Panji. Karena tidak terlalu parah ya. Mas Panji sehat? Saya sehat, alhamdulillah. Ini suara Pak. Alhamdulillah ya. Ini Mas, jadi ya kira-kira 3 minggu lah. Iya, dari Pak. sekarang Iya, Pak. itu. Saya ya bersama keluarga mungkin sekitar 7-8 orang itu akan ada acara keluarga kecil ya di Istana Bogor. Saya mau nanya aja, ini kira-kira ya Mas Panji itu berkenan atau tidak untuk
mengisi ya stand up komedi sebentar aja ya 10 menit atau 5 menit gitu. Ya. Mending nonton Mensre aja Pak, satu keluarga saya bahas juga soalnya. Ya alhamdulillah kalau ya, gitu. Alhamdulillah ya. Kalau gitu ya nanti asisten saya Prima nanti hubungi Mas Panji ya. Siap, untuk tiket Pak ya, Bapak belikan. Terima kasih banyak ya Mas. Iya terima kasih, Bapak belikan Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak belikan. NU dapat lahan ex-PT Kaltim Primakul. Muhammadiyah dapat lahan bekas PT Adaro Energi. NU dan Muhammadiyah dapat tambang. Plus NU dan Muhammadiyah pendukung Prabowo ketika Pilpres sama dengan fitnah kejam dan menyesatkan umat. Fitnah di mananya? Lah itu faktanya kalian dapat tambang dari membela atau mendukung Prabowo ketika Pilpres. Jelas toh? Politik balas budi kan emang lumrah. Ingat gak kata Sahroni dulu? Partai Nasdem ditanya presiden mau minta kursi berapa? Berapa aja dikasih. Terus partai-partai yang mendukung Prabowo kan jelas mengharapkan kursi juga toh. Itu kan namanya politik balas budi. Kamu dicarikan suara untuk nyoblos Prabowo. Nah, kalau jadi nanti dikasih kursi. Kan gitu. Terus katanya kritik ya kritik, tapi jangan nyerang fisik dong. Ngomong gini pasti nggak nonton fullnya. Dan pasti nggak tahu konteksnya. Ayolah, jangan goblok-goblok jadi rakyat tuh. Debat Pilpres dipercandain. Ini lagi bercanda diseriusin. Apa sih? Goblok. Sekarang Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung. Nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Makanya kerjanya nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia. Yakin orang ada kerjaan. Angin tak ada KTP-nya. Orang tertolol sedunia. Emang lu pikir kenapa NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang? Ormas agama ngurus tambang. Semua ormas agama ditawarin, tapi agama lain nolak. Ormas Islam, alhamdulillah rezeki anak soleh. Katanya kan. Masa ditolak? Ini pasti karena aku rajin sholat. Politik balas budi betul. Ada yang ngerti politik balas budi? Gua kasih lu sesuatu, tapi lu kasih gua sesuatu lagi. Emang lu pikir kenapa NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang? Kenapa kira-kira? Karena diminta suaranya, gua kasih sesuatu yang lu suka. Happy lah. Ormas agama ngurus tambang, happy lah. Dan biar kita adil, sebenarnya nggak cuma ormas Islam aja, semua ormas agama ditawarin, tapi agama lain nolak. Ormas Islam, alhamdulillah rezeki anak soleh. Katanya kan. Masa ditolak? Ini pasti karena aku rajin sholat. Rezeki anak soleh nih. Diambil guys. Gue denger HKBP nolak. HKBP bilang, mohon maaf ini ngurus lapor ribet banget, apalagi ngurus tambang, capek gue. Kita pikir kenapa Pak Jokowi kemarin just tip? Ingat gak? Saya titip Bali. Saya titip Solo. Saya titip Ketungombo. Blitar, semua dititipin. Kenapa? Karena kalau yang dia endorse menang, suatu hari dia punya kepentingan, dibantu dong. Dan hampir semuanya menang. Sehingga suatu hari, kalau anaknya mau nyapres, ngomong dong, lu kan waktu itu gue bantu. Bantulah, berat mereka semua. Dapat suara dari kata-kata tersebut, menurut keyakinan saya mah. Pindah tuh, bisa pindah. Tadi kan Gibran di sini, pindah ke sini. Sekarang aja rasanya agak aneh di sini ya. Lu suka ngeliat kan, udah ada kan di mana-mana kan. Sini Pak Prabowo nih, Pak Gibran kayak Pak aja kayaknya nggak pas gitu ya kayak. Konon di SD negeri Indonesia, murid-murid bertanya, Bu, kenapa ada foto guru olahraga? Masa kita diajarin etika sama orang yang melanggar etika? Ketika ada yang melanggar etika dan mengacak-acak MK, seketika para termum jadi buta semua. Tapi ketika seorang Panji merosting Wapres di Mensreya, seketika para termum jadi para ahli etika semuanya. Ya, inilah akibat ketika anak muda salah memilih untuk menentukan masa depan mereka. Mereka akan dihadapkan dengan calon-calon pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak bisa berkomunikasi dan tidak paham bagaimana cara mengelola pemerintahan. Kita lihat baru-baru ini,
Pak Presiden mengatakan bahwa MBG tetap berjalan di Aceh dan Sumatera Barat walaupun kalah Pilpres. Statement ini seharusnya tidak keluar dari mulut seorang presiden, pemimpin tertinggi di negara ini. Karena sudah selayaknya seorang pemenang pemilu, seorang presiden wajib untuk memberikan keadilan untuk semua rakyatnya. Bukan malah klarifikasi, bukan malah menjadi seorang yang NPD untuk bahwasanya dia bisa menepati janji-janjinya walaupun di tempat itu dia kalah. Disinilah kita harus belajar bahwa menjadi seorang presiden itu tidak mudah. Kita harus bisa bersikap adil kepada semuanya dan terus berjuang buat semuanya. Tidak pilih kasih, tidak tebang pilih, dan harus bisa mensejahterakan siapapun pemilihnya dan apapun pilihannya. Terima kasih, salam perubahan, terus berjuang.